Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga silaturahim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian keberkahan dalam kehidupan dunia akhirat kita. Marilah kita mulakan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Hijr dari ayat 45 sampai ayat 76, di mana di ayat-ayat ini nanti akan kita dapati cerita tentang balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak, juga bagaimana Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya, begitu juga dengan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Di akhir-akhir ayat ini nanti akan kita dapati kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kaum Lut. Nah, ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulakan dari ayat 45 sampai 48. Terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan, mereka merasa bersaudara, ya, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan keluar darinya. Shadaqallahul azim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat pertama ini akan kita dapati kisah bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan cerita bagaimana Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Kemudian Allah menceritakan tentang kekuasaannya, kemudian Allah menggambarkan juga hakikat neraka, menggambarkan hakikat surga, gitu ya. Dan di ayat lanjutannya ini Allah menggambarkan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat. Tentu saja di ayat-ayat ini, ya, akan kita dapati sebab turunnya, terutama di ayat 45. Kata-kata innal muttaqina itu disebutkan dalam As-Sa'labi, meriwayatkan dari Salman Al-Farisi ketika dia mendengar ayat ini, wa inna jahannam, ya, lamau'iduhum ajma'in. Jadi ini ayat sebelumnya, ya ibu-ibu, ya, ayat yang pernah kita bahas sebelumnya. Namun ketika mendengar ini dia lari ketakutan, saking takutnya akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghadap kepada Rasulullah, ya, dan dia sampaikan kepada Rasulullah dengan ayat yang tadi dia dengar, ya. Maka sungguh demi zat yang telah mengutus Anda dengan hak, ayat ini benar-benar telah mencabik-cabik hatiku, kata As-Sa'labi, ya, dalam meriwayatkannya dari Salman Al-Farisi. Jadi ketika mendengar ayat ini, sahabat tersebut, ya, beranggapan bahwa dia seolah-olah tidak mampu lagi menahan emosinya, dengan rasa takutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya seolah-olah masuk ke dalam nerakanya. Maka di sini digambarkan
turunlah ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyun, untuk memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang ketika mereka beriman insya Allah mereka akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya. Nah, inilah turun ayat dari ayat 45 surat Al-Hijr. Kemudian ibu-ibu, ayat 47 lagi-lagi digambarkan ada sebab turunnya. Kalimat wa naza'na, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi bin Husain, ayat ini turun menyangkut Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ditanyakan perasaan dengki dan iri yang mana, lalu dijawab hasad dan kedengkian jahiliyah. Sesungguhnya Bani Tamim, Bani Adi, dan Bani Hashim, di antara mereka terdapat permusuhan dan saling benci pada masa jahiliyah. Kemudian ketika mereka telah masuk Islam, mereka pun berubah menjadi saling mencintai. Pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq merasakan nyeri dan sakit pada pinggangnya. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mencoba menghangatkan tangannya, lalu dia tempelkan ke pinggang Abu Bakar As-Siddiq yang sakit, lalu turunlah ayat ini, ya. Ayat yang membunyikan kalimat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, jadi kita lihat ibu-ibu bahwa ayat-ayat ini ya ingin Allah jelaskan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka para penghuni di dalam surganya Allah yang mereka abadi dan mereka tidak terganggu sedikit pun dengan ulahnya iblis, gitu ya, ulahnya setan yang berusaha untuk mengkontaminasikan mereka agar mereka ikut kepada apa yang diungkapkan atau apa yang dilakukan oleh setan iblis tersebut. Nah, ibu-ibu, dari ayat 45 sampai 48 ini, maka para ahli mufassir menyebutkan tentang hakikat sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang hanya takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka memelihara diri mereka ya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah, gitu ya. Mereka juga berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikut bisikan-bisikan setan, juga mereka tidak mau dikuasai oleh bisikan-bisikan setan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan mereka berada dalam taman-taman surga, yang di dalam taman surga itu akan terdapat tanaman-tanaman, buah-buahan yang tidak akan ada kekurangan satu apapun ketika mereka sudah masuk di dalamnya. Kenapa? Karena tempat itu aman, tempat itu teduh, tempat itu menyejukkan, menenteramkan, tidak ada kegaduhan, dan itulah gambaran-gambaran yang disampaikan ketika seseorang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam surat Muhammad ayat 15, ibu-ibu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga ususnya terpotong-potong? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini sangat jelas-jelas perbedaannya. Ketika Allah meninggikan derajat orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan 4 sungai sekaligus, ya, di mana sungai ini adalah sungai yang tidak bisa mata memandangnya, telinga mendengarnya, firasat kita meraba-rabanya. Kenapa? Karena bayangkan ya, ada sungai yang terbuat dari susu, ada sungai yang terbuat dari khamar, ada sungai yang terbuat dari madu, begitu ya.
ada sungai yang posisinya memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu sekalian ya ke dalam surga dengan apa? Selamat dari segala bentuk musibah, bencana, malapetaka gitu ya. Mendapatkan ucapan salam dan keamanan dari setiap rasa takut yang pasti dimiliki, rasa kekhawatiran, kegelisahan, kepanikan, apalagi terjadi pada hari kiamat begitu ya. Tetapi inilah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan perasaan setiap dengki, permusuhan, kemarahan yang bisa jadi itu ada terjadi di dunia ya. Dan pada saat mereka masuk ke dalam surga Allah itu, semua prasangka, semua penyakit hati itu sudah dihilangkan. Supaya apa? Mereka penuh dengan semangat persaudaraan, mereka mencintai, menyayangi dengan ketulusan, kesetiaan, duduk di atas singgasana-singgasana, saling berhadapan, saling bertatap muka, tidak saling membelakangi. Mereka betul-betul dalam posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mendapatkan kehormatan. Ya, Masya Allah ya. Jadi hati-hati mereka itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati, dari hasad, dari benci ya, dari berselisih, dari berghibah, dari namimah, itu semua dihilangkan oleh Allah. Jadi tidak bisa terbayang ya oleh kita, tentu saja ini sesuatu yang dikaruniai oleh Allah ketika seseorang masuk ke dalam surga. Jiwanya itu sudah selalu dalam keadaan husnuzon yang sangat tinggi. Ya, tidak pernah, tidak ada setitik pun, sedetik pun ya upaya-upaya untuk memunculkan penyakit-penyakit hati. Karena atas izin Allah karunia ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Ya. Kemudian ibu-ibu di dalam lanjutannya ya, di mana Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin selamat dari neraka, lalu mereka ditahan dan diberhentikan di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka. Lalu di sana dilakukan kisos, menghukum dengan tindakan yang sama seperti yang dilakukan terhadap korban, atas berbagai tindakan kezoliman dan pelanggaran yang pernah terjadi di antara sesama mereka ketika di dunia. Hingga ketika mereka semua telah dibersihkan, mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi para ulama menyepakatinya, termasuk dalam kisah ini ya, bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu sudah betul-betul diselesaikan dulu urusan dosanya. Ya, mereka tidak lagi diperlihatkan, tidak lagi diperdengarkan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa yang mereka pernah lakukan. Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir meriwayatkan dari Abu Habibah, budaknya Tolha. Dia Abu Habibah berkata, Imran ibnu Tolha masuk menemui Ali bin Abi Thalib pasca tragedi Perang Jamal. Ali pun menyambutnya dan berkata, aku sungguh berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku dan bapakmu termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 47 ya, yang mana tadi sama-sama sudah kita baca, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin ya. Lalu ada dua orang laki-laki yang ada di sudut berkomentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu adil untuk itu ya. Anda membunuh mereka kemarin dan kalian menjadi saudara,
Lalu Ali bin Abi Thalib pun berkata, berdirilah kamu berdua dan enyahlah kalian sejauh-jauhnya. Memang siapakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut jika bukan aku dan Thalha. Jadi Masya Allah ya, para sahabat itu sangat betul-betul menginspirasi apa yang terdapat, kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah jika itu adalah sesuatu yang membuat mereka perlu khawatir, seolah-olah itu terjadi pada diri mereka. Dan mereka pun juga punya harapan yang sangat besar gitu ya, untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya bagi kita, Rasulullah dan para sahabat itu adalah menjadi bagian keteladanan untuk kita ikuti. La yamassuhum fiha nasabun. Di dalam taman-taman surgawi itu mereka tidak merasakan capek, tidak merasakan kepayahan, mereka tidak merasakan lelah, yang ada hanya sesuatu yang menyenangkan. Mereka tidak perlu lagi berusaha, mereka tidak lagi bekerja, sebab segala sesuatu yang mereka inginkan atau yang mereka senangi itu sudah ada di hadapan mereka. Masya Allah, luar biasa. Andai kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan saja ibu-ibu, pada sesuatu yang kita butuhkan, cash and carry kita dapati, itu luar biasa bahagianya kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Apalagi jika apa yang kita inginkan di akhirat itu terwujudkan. Bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, bisa berkumpul dengan para syuhada, para nabi, dan orang-orang soleh yang mereka ditempatkan di tempat yang paling tertinggi di surga. Jadi harapan-harapan ini menjadi bukan hanya sekedar keinginan, tetapi menjadi upaya kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan ini diberlakukan oleh para sahabat ketika mereka membaca ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian inna Allah amarani an abasyara Khadijah bibaitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyampaikan berita gembira kepada Khadijah. Dirinya dijanjikan sebuah istana yang terbuat dari mutiara dalam surga, yang tiada kegaduhan dan tidak ada pula kepayahan di dalamnya. Nah, ini satu cerita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada Ibunda Khadijah. Ya, dimana Ibunda Khadijah bukan hanya sekedar beliau masuk ke dalam surganya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Ibunda Khadijah, ya, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, memberikan penghargaan, memberikan kemuliaan. Surga yang diberikan oleh Allah itu ada di dalamnya sebuah rumah untuk Khadijah dan terbuat dari mutiara. Luar biasa. Ya, dan inilah satu gambaran ketika orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki ketakwaan di sisi Allah, mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, jadi digambarkan sedang mereka itu tinggal menetap di dalam selama-lamanya, tidak akan pernah keluar, ya, dan tidak pernah dialihkan. Jadi kayak kita misalnya naik kendaraan umum, ya mungkin ibu-ibu Allah alam pernah naik kendaraan umum atau tidak. Kalau kita naik metro mini misalnya, ya, ibarat kata satu metro mini itu sudah tinggal sedikit lagi, ya, para penumpangnya. Kadang-kadang supir dan kenek itu bernegosiasi supaya penumpang-penumpang yang sedikit ini dioper gitu, ya, ke bis yang lain gitu, ya. Nah, kalau di surga itu sampai digambarkan mereka itu sampai nggak akan dialihkan gitu, ya. Kenapa? Karena Allah mengetahui kesukaan hamba-hambanya ketika sudah berada di dalam surga. Ya, mereka akan kekal abadi di dalam surga tersebut. Mereka akan merasakan kenyamanan, mereka merasakan damai, tidak ada kegaduhan, ya, sampai Allah memberikan mereka kekuatan untuk selalu berada di dalam surga.
Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, dikatakan, wahai para penghuni surga, sesungguhnya bagi kalian kondisi sehat, selamanya kalian tidak akan pernah merasakan sakit. Sesungguhnya bagi kalian kehidupan, selamanya kalian tidak akan pernah mati. Sesungguhnya bagi kalian kondisi muda, selamanya kalian tidak akan mengalami kondisi tua. Dan sesungguhnya bagi kalian kondisi menetap, sekali-kali kalian tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi ini karakter orang yang masuk ke dalam surga, akan selalu diberikan kesehatan, akan selalu diberikan kehidupan, gitu ya, nggak pernah mengalami kematian, dan juga tidak akan pernah mengalami tua. Masya Allah, kita pasti bertambah terus usianya, ya. Di dunia ini pasti bertambah dari mulai 0 sampai 50, bahkan ada di antara ibu-ibu yang sudah masuk 60, 70, begitu ya. Itu adalah karunia Allah. Nanti di akhirat, ya, tidak ada satu orang pun, ya, di surganya Allah itu kecuali mereka adalah para syabab. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang usianya sama semua. Nanti kalau ibu-ibu ketemu dengan cucunya di surga, gitu ya, ketemu dengan cicitnya di surga, itu sama usianya antara neneknya dengan cucunya. Kenapa? Karena digambarkan, ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu selamanya muda, orang yang masuk surga itu selamanya hidup, orang yang di dalam surga itu nggak pernah ngerasain sakit, itu luar biasa. Dan mereka nggak pernah berpindah-pindah, ya. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di dalamnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dapati ada 3 pahala, ya, kenikmatan yang didapati dalam surga bagi orang-orang yang beriman itu, ya, dimana yang pertama, mereka senantiasa diiringi dengan kesejahteraan, keselamatan, ketentraman, dan penghormatan. Jadi ini busyra, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kalau mereka sudah masuk ke dalam surga Allah, pasti kesejahteraan, keselamatan, ketentraman itu akan mereka dapati. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga, ya, apa saja yang ada di dalam surga itu terbebas dari segala bentuk mudarat dan penyakit-penyakit hati. Ini sudah jelas, di mana bagian-bagian ini memberikan pesan bahwa orang yang punya penyakit hati itu relatif adanya di dunia, ya, adanya di neraka. Tapi kalau orang-orang yang menghuni surga, mereka akan dijauhkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya, keabadian dan kelanggengan itu akan didapati oleh orang-orang yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Mereka abadan, mereka akan selamanya berada di surga karena ketakwaan yang mereka lakukan pada saat mereka berada di dunia. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat 45 sampai 48 ini kita akan banyak mendapatkan pelajaran, ya. Di antara pelajarannya adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang ketika mereka memelihara diri, memelihara kesuciannya, memelihara diri dari kemusyrikan, ya, sampai akhirnya Allah akan memberikan mereka sungai-sungai, ya, sumber mata air di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 sungai yang tadi sudah saya sebutkan: sungai air, sungai khamar, sungai susu, dan sungai madu, yang secara logika kita sekarang ini rasanya kita hanya bisa memandang sungai air, dan itu pun tidak semua sungai, ya, bisa kita lihat kejernihannya, kemudian kelancarannya, gitu ya. Makanya kalau kita melihat ada sungai-sungai yang elok, sungai yang indah, itu Masya Allah akan lebih indah lagi ketika sesuatu itu terdapat di surga. Kemudian ibu-ibu, pelajaran lain yang bisa kita ambil bahwa para penghuni surga itu tidak akan pernah merasakan segala bentuk mudarat, ya. Justru sebaliknya, mereka selalu mendapatkan kesenangan-kesenangan, ya. Mereka dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, ya. Dan kemudian kenikmatan dan kesenangan surga itu sifatnya abadi.
Kalau di dunia kita mungkin nggak akan pernah bisa mencapai umur 200, 250 tahun, bahkan 1000 tahun lagi pun kita nggak pernah punya kemampuan, walaupun ada seorang pujangga puisi yang berharap untuk itu. Tapi hakikatnya manusia itu punya keterbatasan waktu di dunia. Namun ketika surga sudah di hadapannya, dia sudah berada di dalam surga, Allah akan memberikan keabadian dia berada di dalam surga, ya. Jumlah surga itu sebagaimana yang disebutkan, ya, dengan 4 sungai yang ada di dalamnya. Di sini disebutkan sungai ada 4, dan begitu juga surga ada 4, dan begitu juga dengan sungainya. Ya, wallahu alam bisawab. Ibu-ibu, kita berharap semoga Allah izinkan kita menempati surga yang Allah pilihkan dan melihat sungai-sungai yang memang dimiliki dari masing-masing surga tersebut, ya. Kita berharap Allah memberikan kemudahan bagi kita, memberikan rezeki kepada kita, dan memberikan kekuatan untuk bisa mendapatkannya. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, dia akan mendapati 2 surga. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Dan selain dari 2 surga itu, ada 2 surga yang lainnya, ya, disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 62-nya. Jadi adapun jumlah sungai disebutkan 4, sebagaimana yang disebutkan tadi. Ada sungai air, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada ayat 49 sampai 50, di mana ayat ini menceritakan tentang pengampunan sekaligus azab yang akan Allah berikan. Pengampunan bagi mereka yang mencoba bertobat, tetapi juga azab bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih, ya. Jadi ibu-ibu, dari 2 ayat ini muncul turun ayat, ya. Sebab turunnya ayat ini dikarenakan riwayat dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabat yang dia sedang tertawa-tawa, ya. Kemudian lalu beliau mendatangi kelompok tersebut dan beliau berkata, apakah kalian masih bisa tertawa-tawa sementara penyebutan surga dan neraka berada di antara kalian? Lalu turunlah ayat ini, Nabbi ibadi anna anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim, ya. Ini menguatkan. Kemudian Abd ibnu Humaid meriwayatkan dari Qatadah bahwa berkata menyangkut ayat 49 sampai 50 ini, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang hamba tahu betapa besar pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia tidak terlalu hati-hati dalam memelihara diri dari keharaman. Dan seandainya seorang hamba mengetahui seberapa besar azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, inilah upaya, ya, setelah tadi Ibu menuturkan keadaan orang-orang yang bertakwa, mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kesusah payahan, maka dilanjutkan sebuah informasi terkait sunatullah yang berlaku terhadap hambanya, di mana Allah memberikan pengampunan bagi mereka yang memohon ampunan, ya. Sekaligus Allah memperingatkan akan mengazab, ya, dengan azab yang memilukan kepada siapa saja yang bersikukuh dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dimulai dengan kalimat Nabbi ibadi, ya, kabarkan wahai Rasulullah, gitu ya, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa Allah itu maha pengampun, supaya manusia secara keumuman menyadari akan kehilafannya dan dia segera meminta ampun, memohon ampun kepada zat yang maha pengampun.
Tetapi sekarang kita dapati tidak sedikit orang yang memahami bahwa dia bermaksiat, tapi enggan untuk memohon ampun kepada Allah, bahkan seolah-olah menantang, ya, menantang apa yang dimudahkan oleh Allah dari sebuah pengampunan menjadi sebuah tantangan. Dia siap seolah-olah masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hal ini menunjukkan konteks pengharapan sekaligus ada kecemasan. Roja wal khauf. Orang-orang beriman itu dalam melakukan satu aktivitas yang ada harapan, ya, bahwa Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemuliaan. Tapi di satu sisi yang lain ada kecemasan, ya, kalau amal-amal yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak diterima oleh Allah, ya. Jadi khauf wa roja ini merupakan bukti seorang muslim, ya, orang yang beriman, mereka akan totalitas dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menutupi dan menghapus dosa-dosa orang yang bertaubat. Dia tidak mempermalukan mereka dengan menguak dosa-dosa mereka dan tidak menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan tidak mengazab mereka setelah pertaubatan mereka. Ini mencakup kaum muslimin dan juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi Allah memberikan inspirasi, ya, memberikan motivasi kepada kita. Kalau memang betul-betul kita telah melakukan sebuah dosa, melakukan kemaksiatan, saat itu pula kita meminta pengampunan kepada Allah, maka Allah akan hapuskan. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan ini tidak akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa masing-masing kita perlu mengintrospeksi diri. Wabil khusus saya secara pribadi mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada ibu-ibu semua, karena masalah kehilafan ini tidak hanya terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kalanya berkaitan dengan manusia yang akhirnya Allah juga tidak ridho. Makanya kita mencoba untuk menghadirkan, ya, pertaubatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada mereka bahwa azabnya terhadap orang-orang yang tetap dalam kebatilan, dalam kekafiran, dalam kemaksiatan, gitu ya, itu akan memayungi mereka, ya, selama mereka tidak melakukan pertaubatan, ya. Padahal mereka itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya. Dengan taubat itu mereka akan terhindar dari hukuman-hukuman yang akan mendera mereka. Nah, inilah gambaran berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ya, seandainya seorang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorang pun yang bisa memiliki harapan kepada surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang pesimis dan putus asa dari rahmatnya. Jadi orang muslim itu tidak boleh putus asa untuk senantiasa mencari dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman pun mereka masuk surga bukan lantaran amalnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberi tanasuh, gitu ya. Karena dengan saling menguatkan, saling memberi nasihat, mudah-mudahan kita selalu ingat akan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang perlu kita tinggalkan dari semua larangannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita cermati, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan pertaubatan. Dengan kita melakukan pertaubatan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Allah memberikan penyebutan maghfirah, ya. Ketika menyebutkan maghfirah dan rahmat, Allah menyebutkan dengan penekanan yang sangat kuat
untuk memberikan pesan kepada kita bahwa Allah memang Maha Pengampun dari segala dosa manakala seseorang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, pelajaran yang lain adalah Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan makna-makna yang terkait dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran-gambaran tertentu bagaimana mereka melakukan pertaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat pertama tadi yang kita baca, ya. Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim, ya. Kabarkan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan kepada hamba-hambanya, mengingatkan sekalipun perbuatan maksiat yang mereka kerjakan itu ada satu harapan bahwa mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang lain adalah bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman nabbi ibadi, itu maknanya adalah berita kepada orang yang mengakui dan mengikrarkan penghambaan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengaku diri kita sebagai hamba Allah, maka ikutilah apa yang diperintah oleh Sang Khalik, oleh Sang Tuan, ya, yang memang meminta kita untuk melakukan taubat. Nah, ibu-ibu, di sesi terakhir ini adalah sesi yang terpanjang karena di dalamnya di ayat 51 sampai ayat 77, ya, itu menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai juga cerita kaumnya Nabi Lut, ya. Silahkan nanti ibu-ibu dibuka Al-Qur'annya, dibaca ayat 51 dari surat Al-Hijr ini sampai ayat 77. Saya bacakan di awal dan di akhir ibu-ibu supaya bisa dicerna ayat mana yang akan kita bahas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 51-nya itu disebutkan wa nabbihum an dhaifi Ibrahim iddakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun, sampai ayat yang berbunyi wa innaha lasabilim muqim inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Artinya saya baca Bu dari awal sampai akhir, ya. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. Itulah Ishak. Dan dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang putus asa. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran. Dan sungguh kami ya orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang.
Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah kami tetapkan kepada Lut keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena melihat kedatangan tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Ya, nikahlah dengan mereka. Jika kamu hendak berbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali hikmah yang akan kita dapat di dalam ayat ini, berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga kisah kaum Nabi Lut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ayat ini ingin memaparkan kisah para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika kita ketahui bahwa semua nabi itu melakukan risalahnya dengan penuh ketundukan, dengan ketaatan kepada Allah, ya, karena itulah mereka mendapatkan derajat kenabiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali Nabiullah Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Jadi ibu-ibu, bisa kita dapati selain konsekuensi bagaimana seorang nabi itu melakukan ketaatan, dia juga punya power untuk bisa memberikan pengingatan dan peringatan kepada kaumnya agar mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahu bahwa tugas nabi itu hanyalah menyampaikan. Ya, adapun yang akan memberikan hukuman, memberikan ketentuan hidayah, memberikan ketentuan seseorang itu berada dalam kebaikan atau keburukan, itu semua kembali kepada Allah. Ya, makanya ayat ini dari ayat 51 sampai 77 itu dimulai dengan penuturan kisah Nabi Ibrahim yang menyinggung tentang kabar gembira. Karena kita tahu bahwa Sarah pada saat usia Nabiullah Ibrahim sudah mencapai hampir 90, ya, Sarah belum dikaruniai keturunan. Walaupun pada usia 80 Nabiullah Ibrahim sudah mendapatkan keturunan dari Hajar. Nah, ibu-ibu, ada berita gembira yang disampaikan oleh dua orang malaikat. Tapi kita dapati Nabiullah Ibrahim ini terkaget-kaget atau terheran-heran karena kebiasaannya kalau kabar diberitakan atas izin Allah dari perantara malaikat, itu malaikat yang menyampaikan berita itu cukup satu saja, ya, satu malaikat. Tetapi Nabiullah Ibrahim bertanya-tanya kenapa sampai yang datang itu sampai 2 orang gitu ya, sehingga Nabiullah Ibrahim itu merasa pasti ada sesuatu selain memberikan kabar gembira itu. Masya Allah, ya, firasatnya orang beriman dan firasat para nabi itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapati datangnya 2 malaikat ini ke rumah Nabiullah Ibrahim itu tidak seperti biasanya. Kalau orang datang itu kan mengucapkan salam tetapi sebelum dia masuk ke dalam rumah, begitu ya. Tetapi kita dapati
Nabiullah ini masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim ya, mengucapkan salam, yang kemudian beliau sudah berada di dalam rumah tersebut ya. Ini karena keutamaan para malaikat ya, yang memang nanti juga di rumahnya Nabi Lut ya, datang tanpa tanda petik ya, basa-basi, kemudian sudah berada di dalam rumah tersebut ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada para tamu, yaitu malaikat tentu saja, sesungguhnya kami merasa takut dengan kedatangan kalian. Hal itu dikarenakan mereka langsung masuk menemuinya dengan tiba-tiba tanpa permisi ya. Di sini digambarkan juga ketika Nabiullah Ibrahim menyediakan makanan yang terbuat dari daging ya, yang dibakar dengan batu ya, tapi tamu itu tidak menyentuhnya sama sekali gitu. Ini membuat Nabiullah Ibrahim terheran-heran, siapakah gerangan ya tamu yang datang pada saat itu. Nah, kita tahu dalam perilaku orang-orang Arab ya, sampai hari ini ketika mereka menjamu tamu itu kayaknya aib sekali kalau kita tidak memakannya, atau tidak ya minimal menyentuhnya ya, kalau kita tidak mampu menghabisinya. Kalau sampai menghabisinya itu mereka mendapatkan penghormatan dari tamunya. Tapi kita tahu bahwa cara penyajian orang-orang Arab itu kan jumlahnya sangat besar ya. Buat kita orang Indonesia tentu tidak akan mampu melahap semua makanan itu dalam satu waktu. Bahkan kalau mereka biasa makan untuk satu orang, bisa jadi untuk kita 3-4 orang gitu ya, karena pola kebiasaan makan yang berbeda. Ya, ini ada keraguan ya, ada pertanyaan dari Nabiullah Ibrahim, ini siapa sih sebenarnya ya? Mereka datang langsung ujuk-ujuk aja masuk ke dalam rumah, kemudian ketika disiapkan makanan tidak disentuh gitu ya. Hal itu tentu memunculkan persepsi tersendiri ya, apakah memang laki-laki ini ingin melakukan satu perbuatan yang tidak baik atau seperti apa begitu ya. Rasa takut itu kemudian tergambarkan di dalam surat Hud ayat 70. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Lalu tentu saja malaikat melihat rasa takut yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Para malaikat ini mengatakan la tauja, Anda tidak perlu takut ya. Di dalam surat Hud pun dijelaskan demikian. Ucapan malaikat kepada Nabi Ibrahim yang direkam dalam ayat 70 surat Hud ini menjelaskan alasan kenapa Nabi Ibrahim diminta untuk tidak perlu takut ya. Jadi semakin diberikan gambaran oleh para malaikat bahwa sesungguhnya mereka diutus untuk memberikan kabar gembira bahwa Nabiullah Ibrahim akan mendapatkan ya seorang anak laki-laki dari Sarah, yang dia menjadi sosok yang alim, cerdas, dan memahami segala secara mendalam tentang urusan agama. Dia itu adalah Nabi Ishak ya. Jadi pernyataan busyra atau kabar gembira yang disampaikan oleh dua malaikat ini membuat Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, benar apa enggak sih gitu ya, pernyataan ini apakah memang cuma sekedar basa-basi begitu ya, atau cuma menyenangkan. Tetapi kemudian malaikat menghantarkan bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada sesuatu yang dusta dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya ya. Makanya para malaikat pun menjawab untuk mempertegas kebenaran itu ya. Qalu basyarnaka bilhaq ya, kami memberi kabar gembira kepadamu tentang sesuatu yang pasti dan nyata adanya. Karena segala sesuatu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti tidak akan pernah meleset gitu ya.
Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Dan di satu sisi yang lain malaikat pun mengingatkan supaya Nabiullah Ibrahim tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Makanya Nabiullah Ibrahim pun mengatakan ya, dirinya sama sekali bukan pesimis dan putus asa ya akan rahmat Allah ya. Dia justru tidak menginginkan dirinya tuh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan pernah mau berada pada jalan yang keliru, dan dia semakin meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah betul adanya dan nyata ya. Setelah mendapatkan kepastian berita gembira itu, maka malaikat pun menghilang dari dirinya. Tapi sebelum menghilang itu sampai ada pertanyaan Nabiullah Ibrahim ya, karena tadi pertanyaannya selain siapa sih ini makhluk ini gitu ya, laki-laki yang menyerupai manusia ini, mereka menggunakan pakaian putih, ganteng, tampan begitu ya. Tapi di satu sisi kalau dia adalah malaikat, kenapa mesti berdua begitu? Karena biasanya Nabiullah Ibrahim didatangi oleh seorang malaikat ya, satu malaikat yang kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya begitu, ada kepentingan apa lagi kah selain kalian memberikan kabar gembira kepadaku? Nah, disitulah kemudian malaikat menggambarkan bahwa sesungguhnya ya qalu inna ursilna, kami diutus kepada satu kaum. Siapa ya yang dimaksud satu kaum itu? Kaum yang jahat, mereka melakukan kemusyrikan, mereka melakukan kezaliman. Itulah kaumnya Nabi Lut ya. Mereka adalah orang yang gemar melakukan perbuatan munkar, menyalurkan nafsu birahinya kepada sesama jenis, bukan kepada perempuan ya. Makanya Allah mengutus para malaikat itu untuk membinasakan mereka ya. Makanya dari sini Nabiullah Ibrahim bertanya, bagaimana di situ kan ada Lut ya. Kemudian malaikat menjelaskan kembali bahwa Nabi Lut ya dengan keluarganya akan dengan kaumnya dengan orang-orang yang beriman lainnya itu akan dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ya, kecuali istrinya, yang mana istrinya ini telah memberikan jiwanya, memberikan perhatiannya justru kepada perilaku-perilaku penyuka sesama jenis ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana dua malaikat ini atas izin Allah diperintahkan untuk membinasakan kaum Nabi Lut yang melakukan kezaliman ya. Kemudian cerita tentang kehancuran, azab dan kedatangan para malaikat itu sampai akhirnya ke rumah Nabi Lut ya. Dimulailah di sini, falamma jaa lalutim minal lutinil mursalin. Ketika telah selesai tugas malaikat itu di rumah Nabiullah Ibrahim, maka mereka menuju rumah Nabi Lut ya. Mereka pun pergi melanjutkan misinya menemui Nabi Lut alaihissalam dalam wujud para pemuda yang ganteng di negeri mereka, yaitu Sodom. Waktu itu Nabi Lut dan kaumnya belum tahu kalau ternyata yang datang itu adalah malaikat ya. Maka karena itulah kita dapati ketika mereka datang ya, Nabi Lut berkata kepada mereka, qala innakum qaumun munkarun ya. Nabi Lut mengingatkan kepada tamunya itu, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang asing yang tidak aku kenal. Ada kekhawatiran lain gitu ya. Karena sosok laki-laki yang datang itu menunjukkan ketampanannya, dan ada kekhawatiran dari Nabiullah Lut ya, kalau kalian ini memiliki niat tidak baik terhadap diriku, dan di satu sisi lain kalian akan menjadi santapan kaum penyinta laki-laki di negeri itu. Jadi ini gambaran-gambaran ya. Kemudian akhirnya digambarkan tatkala Nabi Lut melihat mereka sebagai para pemuda yang ganteng, bersih, ia pun sebenarnya tidak menyetujui keadaan mereka
seperti itu karena takut kaumnya akan membuat tindakan yang tidak senonoh kepada mereka. Satu sisi dua orang ini tidak dikenal, di satu sisi yang lain ada kekhawatiran Nabiullah Lut ya, ini akan menjadi santapan kaumnya yang memang mereka itu melakukan tindakan yang tidak senonoh, begitu ya. Lalu malaikat pun menjawab ya, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun ya. Para malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, sesungguhnya kami datang dengan membawa apa yang membuatmu gembira ya, membuat gembira Nabi Lut, tapi sekaligus mendatangkan azab bagi kaum Nabi Lut gitu. Kegembiraannya adalah karena Lut dan orang-orang beriman yang mengikutinya akan diselamatkan oleh Allah. Tapi mereka yang menjadi kaumnya Nabi Lut, yang mereka melakukan tindakan tidak senonoh, itu akan mendapatkan azab. Kebinasaan dan kehancuran umatmu yang sebelumnya mereka sangsi akan menerima mereka. Yang mereka terima, mereka kan nggak percaya ya, sebagaimana cerita-cerita tafsir yang lalu ya digambarkan bahwa apa saja yang dibawa oleh para nabi itu tidak akan pernah dibenarkan oleh sebagian besar pengikutnya, termasuk Nabi Lut ini gitu ya, tidak dibenarkan risalah yang dibawanya, dan bahkan mereka mengecam, mengejek ya, apa yang dibawa Nabi Lut itu adalah kebohongan, dusta belaka ya, bahkan dianggap penipu gitu ya. Maka mereka pun tidak sedikit yang menginginkan azab itu disegerakan. Nah, maka itulah kenapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan apa yang mereka mintakan kepada Nabi Lut ya. Kami datang kepadamu dengan perkara yang yakin dan benar tanpa ada keraguan sedikit pun ya, yaitu bahwa mereka kaum Lut itu akan menerima azab gitu. Wa inna lasadiqun, ini adalah penguat yang lain ya, kami sungguh-sungguh terhadap berita yang kami informasikan ini. Jadi memberikan penguatan kepada Nabi Lut ya akan kebenaran informasi yang mereka sampaikan, sehingga yang awalnya Nabi Lut meragukan siapa yang datang karena dia juga tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat. Setelah disampaikan bahwa misi mereka itu untuk menyelamatkan sekaligus mengazab kaum Lut gitu ya, menyelamatkan Lut dengan pengikutnya dan juga mengazab kaum Lut yang melakukan ketidaklayakan ya, melakukan perilaku tidak senonoh, maka Nabi Lut itu semakin yakin dengan apa yang harus dia lakukan ya. Jadi kaummu akan binasa dan kamu beserta para pengikutmu yang mukmin akan selamat. Nah, karena itu fa'asri bi ahlika bi qit'im minal lail, pergilah dengan membawa serta keluargamu setelah sebagian waktu malam berlalu. Jadi menjelang subuh ya, sebelum datangnya subuh itu diharapkan Lut membawa anaknya ya, anaknya ini dua-duanya perempuan, yang kemudian dibawa orang-orang beriman lainnya untuk menjauh dari negeri tersebut dengan syarat apa? Nabi Lut berada di belakang ya keluarganya dan pengikutnya itu, sekaligus diminta untuk tidak menoleh. Kenapa tidak menoleh? Supaya Nabi Lut tidak memiliki rasa iba kepada kaumnya lagi ya, apalagi istrinya telah mengambil langkah bahwa dia akan mengikuti kaumnya tersebut ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini muncullah ya satu kejadian pertama adalah menjelang subuh itu terdengar pekikan ya, terdengar pekikan azab ya, suara yang sangat tinggi menimpa mereka ya, yang pada saat itu Nabi Lut sudah meninggalkan tempat tersebut. Walaupun terdengar gitu ya oleh Nabi Lut dan orang-orang beriman, tetapi karena diminta agar mereka tidak menoleh ke belakang gitu ya, maka mereka hanya mendengar dari apa yang terjadi di sekitar mereka. Setelah pekikan itu ya,
Kemudian malaikat mempertegas larangan untuk mereka Nabi Lut dan kaumnya, pengikutnya itu menoleh. Kenapa? Karena setelah mereka itu mendengarkan pekikan ya, kemudian Allah membutakan gitu ya, membutakan penglihatan mereka ya, karena begitu cepatnya ya azab yang Allah turunkan kepada mereka, mereka itu langsung diberikan istilahnya azab yang bertubi-tubi gitu ya. Sudahlah pekikan itu, kemudian ternyata negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah lewat pekikan tadi. Ibu-ibu bisa kebayang ya, pekikan itu menyebabkan apa saja yang ada di perut bumi ini terangkat gitu ya, terangkat, yang kemudian dibenamkan. Jadi yang tadinya ada paling bawah berada di paling atas, yang paling atas di muka bumi itu berada di dalam perut bumi. Itulah sesuatu yang Allah perlihatkan kepada kaum Nabi Lut, di mana mereka betul-betul tidak percaya ya bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang hina gitu ya. Kaum Lut, penduduk Sodom, ketika mengetahui keberadaan tamu-tamu ini ya, sebelum mereka mendapatkan azab tersebut, mereka itu mendatangi rumah Nabi Lut ya, bahkan mencoba untuk merayulah bagaimana mereka mendapatkan, kalau kita sebut sekarang ini seperti dapat harta karun gitu ya, dapat laki-laki yang ganteng dan lain sebagainya. Maka di sini karena memang malaikat diserupakan dengan manusia yang ganteng ya, bersih gitu, makanya menyebabkan laki-laki para kaum Sodom ini tergiur gitu ya, dan bernafsu kepada tamu-tamunya Lut. Nah, makanya mereka sama-sama mendatangi rumah Nabi Lut. Nah, tapi tentu saja kita dapati bahwa Allah melarang ya Nabi Lut untuk Nabi Lut itu diminta agar tetap berada pada keyakinannya dan mengajak orang-orang beriman itu agar keluar dari negeri tersebut ya. Jadi kita dapati bahwa Allah memberikan azab kepada mereka ya. Malapetaka yang pertama tadi sudah saya sampaikan, begitu menjelang subuh ya, azab yang terus-menerus didapati oleh kaum Nabi Lut ya. Yang pertama tadi bahwa terdengar pekikan yang sampai-sampai pekikan itu mengombang-ambing kehidupan mereka sampai kebingungan, sampai mereka pun ada yang menyebutkan terjadinya kebutaan ya. Kemudian dilanjutkan dengan tragedi yang lain ya. Setelah pekikan itu, malaikat Jibril pada saat matahari mulai terbit, saat waktu terbitnya matahari terjadi langsung dari subuh dan berakhir ketika matahari mulai terbit. Dari situ mulai disebut penggunaan kata-kata musbihin, supaya di waktu-waktu itulah kejadian-kejadian itu terjadi ya. Pekikan azab maha dahsyat itu sebenarnya menghantam mereka secara total ya, sehingga sanggup mengangkat negeri mereka setinggi-tingginya, kemudian membalikkan hingga bagian atas menjadi di bawah dan bagian bawah menjadi di atas, serta menghujami mereka dengan batu-batu dari sijil ya. Batu-batu sijil itu adalah tanah yang keras membatu dan dibakar dengan api ya. Jadi bayangkan, sudahlah mereka mendapatkan pekikan itu, kemudian mereka dibutakan, yang kemudian bumi ini terangkat dan mereka terbenam ke bumi, dan ditambah lagi mereka dihantam ya, dilempar dengan batu-batu yang berasal dari neraka. Ini digambarkan kalau di sini bukan dari api neraka, tetapi di ayat sebelumnya yang pernah kita bahas di surat Al-A'raf itu digambarkan dari api neraka. Jadi ibu-ibu, disinilah kita
bisa dapati bahwa keterangan berkaitan dengan azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah suara pekikan yang bergemuruh super dahsyatnya hingga membuat mereka lupa ingatan, membuat mereka mengalami kebutaan. Yang kemudian yang kedua, Allah lanjutkan dengan membalik negeri mereka hingga bagian atas terbalik menjadi ke bawah dan sebaliknya. Kemudian hukuman yang ketiga atau azab yang ketiga dihujani dengan bebatuan dari sijil, yang digambarkan batu sijil ini adalah berasal dari neraka. Kemudian pelajaran-pelajaran ini benar-benar tanda dan bukti petunjuk bagi orang-orang yang mau merenungkan ya, dan Allah memberikan pembelajaran ini supaya bisa dilihat ya, karena sampai hari ini kita masih diperlihatkan sisa-sisa peninggalannya. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya apa yang telah kami perbuat terhadap kaum Lut berupa kebinasaan dan kehancuran, serta bagaimana kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya benar-benar merupakan sebuah tanda dan bukti petunjuk bagi orang-orang beriman ya. Dan pembuktian ini masih ada ya, kita saksikan sampai hari ini, terletak di sebuah jalan yang jelas dan bisa disaksikan oleh orang yang melewatinya. Bekas jejak peninggalan ini masih ada sampai sekarang ya, di jalan yang menghubungkan antara Hijaz dan Syam. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran ya, melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi, begitulah cara Allah memberikan hukuman kepada kaum Nabi Lut ya. Maka dari ayat 51 sampai 76 ini menggambarkan dua keluarga Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim, yang dimana Allah memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak, walaupun mereka istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah dan juga Nabiullah Ibrahim sudah dalam keadaan tua gitu ya, tetapi Allah memberikan kabar gembira. Kemudian cerita yang lain adalah menggambarkan tentang Nabi Lut dan orang-orang mukmin yang diselamatkan, sementara kaum Nabi Lut yang mereka melakukan perilaku tidak senonoh diazab oleh Allah, dan Allah memperlihatkannya sampai hari ini sebagai pembuktian bahwa kejadian itu tidak boleh terulang lagi. Kalaupun itu dilakukan oleh orang-orang sekarang ya, memang masih terus memberlakukan ya. Sekarang ini ada transgender, ada homoseksual, lesbian, maka mudah-mudahan Allah memberikan hal yang terbaik untuk kita bagi orang-orang yang beriman, dan memberikan hukuman yang setinggi-tingginya kepada mereka yang belum mau bertobat dengan apa yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada mereka. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, dengan segala kesalahan-kesalahan dalam ucapan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan mohon ampun kepada Allah, dan juga mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Akhirul kalam, marilah sama-sama kita ucapkan kafaratul majlis untuk menutupnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.